Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 LP5 Pagi akan mempresentasikan terkait simulasi SCM Globe, yaitu studi kasus Java Furniture Company Indonesia. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 1 terlebih dahulu, yang terdiri dari Rahmi Azlin, Syafira Aini, Meta Fiska, Hakim Budi, dan Muhammad Hamam. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan terkait gambaran umum studi kasus, rumusan masalah dan tujuannya, simulasi SCM Globe, settingan yang kami lakukan terhadap SCM Globe, pembahasan error dan hasil, serta kesimpulan dan saran. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan gambaran umum studi kasus. Nah, Java Furniture Company adalah salah satu unit bisnis terbesar dari sebuah produsen mebel Eropa yang memiliki manajemen sebagian di Eropa dan sebagian lagi di Indonesia. Nah, perusahaan ini memproduksi furnitur dengan kualitas tinggi menggunakan kayu eksotik seperti jati yang diperoleh dari sumber yang lestari. Dua pabrik utama mereka terletak di Pulau Jawa, Indonesia, dan menjual produknya ke pelanggan di seluruh dunia. Selanjutnya di sini ada rumusan masalah. Nah, rumusan masalah tersendiri ini ada bagaimana cara meningkatkan kolaborasi antara berbagai departemen, operasi, pembelian, penjualan, dan keuangan dalam manajemen rantai pasokan untuk menghindari konflik dan mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, apa dampak dari peningkatan permintaan produk sebesar 20% hingga 40% terhadap kapasitas produksi, pengiriman, dan manajemen inventaris di Java Furniture Company. Selanjutnya itu, bagaimana cara meningkatkan efisiensi operasional rantai pasokan yang ada as is untuk mendukung pertumbuhan penjualan dan mengurangi biaya transportasi serta penyimpanan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tujuan pada tugas kami kali ini, yaitu yang pertama, menciptakan pemahaman bersama sehingga semua pihak dapat berkolaborasi untuk mencari solusi. Yang kedua, menggunakan simulasi untuk meramalkan dampak dari perubahan permintaan yang mengidentifikasi solusi potensial yang dapat diterapkan. Lalu yang ketiga, mengembangkan rencana operasional yang lebih baik untuk mengoptimalkan proses produksi, pengadaan, dan distribusi. Selanjutnya itu simulasi SCM Globe. SCM Globe berperan penting dalam studi kasus ini dengan menyediakan platform simulasi komprehensif yang memungkinkan perusahaan untuk memodelkan, menganalisis, dan mengoptimalkan operasi rantai pasokannya. Simulasi menggunakan SCM Globe memerlukan beberapa data penting seperti yang pertama, data produk. Data produk ini berfungsi untuk mengidentifikasi setiap jenis produk termasuk biaya produksi, berat, volume, dan sensitivitas terhadap waktu. Yang kedua, data fasilitas termaksud kapasitas penyimpanan, lokasi fasilitas, dan biaya operasional. Kemudian yang ketiga itu data kendaraan. Jenis kendaraan yang digunakan untuk transportasi, biaya operasional kendaraan, serta kecepatan dan kapasitas angkut. Yang keempat itu ada data rute yang isinya itu jalur pengiriman yang dilalui kendaraan dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perjalanan di rute tersebut. Lalu yang terakhir, data permintaan dan persediaan. Data permintaan dan persediaan ini berisi estimasi setiap permintaan seperti berapa persen peningkatan penjualan yang diharapkan. Itu misal 20% dan 40%. Dan berapa jumlah produk yang tersedia. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, analisis studi kasus seperti yang telah disebutkan sebelumnya dari data-data yang ada, penerapan SCM Globe ini dimulai dengan memodelkan struktur dan operasi yang ada dari rantai pasokan Java Furniture Company. Nah, dari simulasi ini diminta selama 30 hari sesuai dengan data dan sistem rantai pasokan Java Furniture Company. Nah, berikut adalah data produk Java Furniture Company yang ada pada SCM Globe. Selanjutnya, simulasi ini digunakan untuk mengevaluasi bagaimana rantai pasokan ini dapat mendukung permintaan produk sebesar 20 hingga 40%. Nah, faktor yang perlu diperhatikan itu yang pertama ada ketersediaan fasilitas. Yang kedua ada permintaan produk atau demand produk di Java Furniture Company. Yang ketiga itu ada penyimpanan dan biaya operasionalnya.
Nah, tujuan menjalankan simulasi 30 hari ini yang pertama ada menguji percobaan simulasi, di mana kami melakukan percobaan yang berbeda-beda seperti penambahan permintaan produk, kapasitas, perubahan rute, perubahan drop quantity, dan lainnya. Yang kedua, mengidentifikasi masalah. Di sini ada beberapa masalah yang terjadi, seperti kekurangan stok, penundaan pengiriman, kelebihan atau kekurangan kapasitas. Nah, yang terakhir itu mengoptimalkan operasional, di mana kami mengidentifikasi kinerja rantai pasok ini untuk meningkatkan efisiensinya lagi. Nah, mengurangi biaya, waktu pengiriman, dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, itu ada error yang terjadi selama kami melakukan simulasi 30 hari. Nah, simulasi terhenti pada hari ke-25, di mana ada notifikasi error, yaitu kebutuhan stok furniture C large di Singapore Store. Nah, solusi yang kami lakukan, yaitu kami mengidentifikasi dulu jumlah permintaan untuk furnitur C tersebut. Nah, setelah itu kami melihat berapa banyak stok yang tersedia. Nah, karena ini kekurangan stok, kami akhirnya menambahkan drop quantity yang ada pada rute Semarang-Singapura menjadi 10 untuk memenuhi kebutuhan hingga hari ke-30. Selanjutnya, error yang kami dapatkan di hari ke-25 ini, kehabisan stok furniture B atau medium di Shanghai West. Kami pun memiliki solusi yang kami lakukan, yaitu mengidentifikasi jumlah permintaan untuk furniture tersebut dan berapa banyak stok yang tersedia, melakukan perubahan stok produk furniture B ke medium dengan menambah drop quantity-nya yang ada pada rute Semarang-Shanghai West menjadi 20 untuk memenuhi kebutuhan hari ke-30-nya. Selanjutnya, kami pun mendapatkan kendala kekurangan stok furniture B di medium di gudang pada rute Semarang and Web. Kekurangan stok furniture ini, kami memiliki solusi untuk mengurangi drop quantity furniture B medium pada rute Semarang and Web untuk menyeimbangkan pasokan dengan permintaan yang ada menjadi 12 untuk memenuhi kebutuhannya hingga hari ke-30. Selanjutnya, dari error yang ada selama simulasi 30 hari, beberapa hal yang kami dapat perlu dilakukan, diantaranya itu yang pertama, menganalisis data penjualan dan permintaan furniturnya. Yang kedua, memastikan kapasitas produksi, waktu, dan efisiensi produk dapat memenuhi kebutuhan permintaan pasar. Yang ketiga, evaluasi terhadap rute pengiriman, waktu transit, dan potensi kendala yang dapat menyebabkan keterlambatan pengiriman. Yang keempat, meningkatkan stok on hand untuk memenuhi permintaan hingga hari ke-30. Yang kelima yaitu mengoptimalkan manajemen persediaan dengan menggunakan peramalan yang akurat untuk memprediksi lonjakan permintaan yang fluktuatif dan menyesuaikan tingkat persediaan di masa yang akan datang. Dan yang keenam yakni memperbaiki akurasi data, baik verifikasi data inventory maupun sinkronasi data. Nah, yang ketujuh yakni simulasi ulang dengan melakukan penyesuaian parameter yang telah kami revisi tadi. Nah, setelah itu kami evaluasi lagi apakah masih ada kekurangan akurasi data, baik verifikasi atau ada data yang belum sinkron. Nah, setelah hasil simulasi dilakukan tadi, kami mengecek lagi apakah simulasi tersebut berhasilkah untuk mengatasi kekurangan stok tersebut. Nah, selanjutnya ini adalah report atau hasil dari kami lakukan selama 30 hari di produk Java Furniture Company. Oke, ini untuk kesimpulan dan sarannya. Nah, Java Furniture Company menghadapi tantangan dalam mengelola rantai pasokan. Karena pertumbuhan penjualan global yang signifikan, simulasi HM Globe mengidentifikasi permasalahan ketersediaan stok di Singapore Store dan Shanghai Warehouse.
Nah, terdapat ketidakseimbangan antara permintaan dan pasokan produk furnitur tertentu sehingga memerlukan penyesuaian drop quantity pada rute yang berbeda. Penyesuaian simulasi 30 hari tersebut menunjukkan perlunya peningkatan manajemen inventaris dan efisiensi pengiriman karena demand dan supply-nya serta on-hand juga tidak balance pada saat kami coba trial. Nah, untuk penggunaan SCM Global tersebut membantu perusahaan mengidentifikasi dan memecahkan masalah rantai pasokan dan mempersiapkannya untuk pertumbuhan growth permintaan di masa yang akan datang. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi kami terkait simulasi SCM Globe dengan studi kasus Java Furniture Company. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.